Pertanyaan saya, apa yang bakal terjadi jika Anda tahun depan, Anda belum beli, kemungkinan dampak yang terjadi dalam kehidupan Anda? Oh, mungkin akan ngomong, ya kalau saya nggak sakit, saya nggak rugi apa-apa. Banyak sales gagal closing bukan karena skill, tapi karena mereka fokus ke hal yang salah sejak pertemuan pertama. Di video ini kita bakal bahas fakta pahit kenapa deal kamu selalu jatuh di menit terakhir. Coach, apa sih kesalahan yang mendasari sales yang membuat sales itu gagal closing di awal percakapan, Coach? Jadi kalau ketika jualan, ini beberapa fakta-fakta yang menarik ya kalau dalam jualan itu. Jadi ada beberapa fakta yang kita bisa lihat, 83% sales itu menghabiskan 70% waktu hanya untuk follow up tanpa strategi urgency. Jadi mereka hanya fokusnya follow up aja berulang-ulang tanpa ada perubahan apapun. Nah, itu juga menyebabkan kenapa gagal. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua adalah 6 dari 10 prospek itu tidak membeli karena harga. Tapi karena faktor mereka menyadari konsekuensi jika mereka menunda. Dan teknik inilah yang digunakan oleh pakar-pakar khususnya kayak spin selling. Bagaimana caranya membuat orang itu merasa terdesak dan mau beli saat itu juga. Banyak orang ketika beli, kayak jualan yang paling gampang sederhana aja deh. Saya yakin waktu ketika Mas Adi kemarin sama Lang-Lang ketika lagi jaga buku jualan, itu pasti ada banyak orang yang mau beli buku tapi kayak maju mundur, betul nggak? Nah tuh gitu. Kalau ditanya kenapa mereka maju mundur, jawabannya sederhana, karena mereka merasa ini perlu atau enggak. Maka daripada dia bingung ini perlu atau enggak, lebih baik diputuskan nggak beli dia sekalian. Lucunya, ketika kemarin juga ada peserta yang saya tanda tangani bukunya dan dia melihat isi bukunya, mereka tertarik membeli. Sampai nanya sama saya, emang buku ini gunanya apa, Coach? Saya jelasin gunanya. Nah, sebenarnya itu harus dikuasai juga oleh para penjual di belakang saya. Alasannya kenapa dia harus punya ini. Gitu ya, bukan cuma sekedar dia punya ini cuma untuk foto sama saya, bukan begitu. Benar. Nah, tugas kita adalah memberitahu apa urgensinya jika mereka tidak punya. Apa yang terjadi kepada mereka? Dampaknya apa? Yang membuat kenapa bisnis mereka bisa problem. Nah, itu gambarannya. Makanya dalam jualan itu kita penting beberapa hal harus mengerti konsepnya bagaimana ketika follow up. Nah, saya kasih contoh yang pertama. Ketika orang telepon, ketika menawarkan sesuatu, kemudian kenapa orang itu menunda? Karena mereka merasa barang itu tidak mendesak untuk mereka miliki hari ini. Jadi tugas seorang penjual adalah memancing kepada mereka, bertanya, Pak, kira-kira apa dampaknya sih Pak? Kalau dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan ke depan Anda tidak punya buku ini? Kalau jual buku. Atau apa sih dampaknya ke bisnis Anda jika dalam waktu 3 bulan Anda tidak mempunyai kemampuan ini? Dampaknya apa? Saya akan rugi ini, rugi itu, rugi ini, rugi itu. Nah, kalau dia punya daftar masa rugi itu, maka dia akan beli. Tertarik jadi apa sih? Nah, jadi kata kuncinya adalah itu bagaimana caranya membuat mereka merasa butuh. Kalau mereka merasa butuh, otomatis akan lebih mudah ketika kita jualan. Jadi, jangan cuma sekedar kita jualan tanpa ngeliat sesuatu. Saya kasih contoh yang paling gampang lagi, asuransi lah. Misalkan kita jual asuransi, orang itu nunda, nanti aja lah, tunggu tahun depan. Pertanyaan saya, apa yang bakal terjadi jika Anda tahun depan, Anda belum beli, kemungkinan dampak yang terjadi dalam kehidupan Anda? Oh, mungkin akan ngomong, ya kalau saya nggak sakit, saya nggak rugi apa-apa. Nah, tapi kalau mama misalkan kondisi sekarang sejak kondisi pandemi, orang gampang banget kena sakit, apalagi dia tidak berolahraga dan sebagainya, maka kemungkinan kena penyakitnya dia akan lebih tinggi. Bahkan kayak saya aja pun gitu ya, ketika kemarin asuransi anak saya, sempat saya tahu bahwa itu sempat tidak jalan berapa lama ya? 3 apa 6 bulan tidak dilanjutkan. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Begitu saya cek sama istri saya bilang, no mam, buruan. Karena saya tahu banget ini kondisi-kondisi sekarang ini lagi nggak bagus-bagusnya. Iya, benar. Yang lagi musim yang mana flu pilek lagi, yang mana demam lah dan sebagainya. Saya bilang enggak, karena itu kita tahu sadar
ada urgensinya. Kalau nggak ada urgensi, saya nggak akan lakukan. Yang penting kita harus sebutin dampaknya dulu. Kita nggak perlu nyebut, kita tanya kepada dia. Kira-kira dampaknya apa? Yang penting mereka tahu nih bakal urgent nih nantinya. Bahkan kita bisa tanya ke mereka. Kalau jual asuransi ya, olahraga nggak? Oh nggak. Makan sehat? Nggak juga. Tidur jam berapa? Di atas jam 10? Iya, tidur jam 10. Emang kenapa? Tingkat stres pasti tinggi tuh. Oh iya? Iya, tinggi banget. Bahkan kalau tinggi itu apa yang bakal terjadi? Kondisi tubuh bisa jadi nggak sehat. Bahkan saya baru tahu ya, seorang Deddy Corbuzier yang dia latihan gym, makan sehat dan sebagainya, dia tidur jam 8 loh. Wah, lebih awal ya coach. Nah makanya saya lihat, oh pantes. Jadi untuk mencegah kortisol, mencegah stres dan sebagainya, memang tidur lebih awal akan jauh lebih baik buat tubuh. Karena saya juga ngelihat, kalau saya tidur di atas jam 10, tensi saya besok tinggi naik. Tapi kalau saya tidurnya di bawah jam 10, ya, tensi saya cenderung normal. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya emang butuh lebih istirahat. Nggak apa-apa. Bahkan kan Deddy Corbuzier tuh bangun 2:30 pagi loh. Oh iya? Olahraga. Karena gimana pun juga, yang penting adalah kita istirahat dulu. Sisanya beraktivitas, sama aja. Nah, jadi gambaran tersebut kita ngelihat. Kita kasih gambaran ke situ, orang akan ngelihat, oh iya ya, ada risiko ya. Ya nggak? Tahun lalu sempat masuk rumah sakit nggak? Sempat berobat nggak? Nah, itu kita bisa tanya kepada mereka. Nah, itu yang gambarannya ya. Jadi, ada 3 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan sales-sales di Indonesia. Pertama nih ya, terlalu cepat pengen kasih diskon. Gampangnya kayak gini deh. Baru kita nawarin barang, baru nih nawarin nih, jualan nih. Langsung bilang, Pak ini ada diskon. Loh apa-apaan? Belum menanya kebutuhannya langsung buru-buru diskon. Itu kesalahan sales kita. Sales kita mau apa-apa bikin asumsi kalau dikasih diskon orang itu bakal closing. Enggak juga. Nah itu kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal kedua adalah cenderung mereka tidak bertanya atau tidak ada argumen atau kita menghindari konflik. Jadi nggak ada argumen, nggak ada apa-apa, menghindari konflik. Jadi dia punya sudut pandangnya berbeda. Kita nggak mencoba membetulkan isi kepala mereka. Tugas kita adalah membetulkan isi kepala mereka sehingga mereka setuju dengan pemikiran kita. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Coach, maaf nih, yang tadi penjelasan dari Coach Arif nih yang pertama nih, jangan terlalu cepat kasih diskon. Nah, itu tuh seharusnya gimana dulu Coach alurnya nih? Ya seharusnya adalah menggali kebutuhan mereka dong. Kebutuhan mereka apa? Kayak cerita contoh lah ya. Saya baru saja ngambil catering makanan sehat. Kebetulan ada satu sales ketika nanya ke saya, dia tanya berat badan saya, dia tanya tinggi saya, dia langsung buru-buru ngasih saya penawaran. Terus dia bilang gini, Kak, saya bilang, saya punya challenge saya ini. Saya melakukan intermittent fasting dan sebagainya, tapi berat saya naik. Terus dia bilang, oh iya Kak, ini promonya. Mau nggak ini promonya? Ini lagi diskon. Udah langsung fokus. Sedangkan saya beli sama tempat lain, dia fokus sama saya. Oh kesehatan kakak gini. Gimana kalau saya bantu dulu Kak? Baru saya follow up, dan akhirnya saya setuju. Karena dia peduli sama saya. Nah kegagalan orang adalah buru-buru ngasih diskon. Dipikir kesalahan ngasih diskon, saya tertarik gitu. Nggak mempan. Makanya kenapa banyak kesalahan sales adalah tidak menggali kebutuhan saya. Dan saya nggak tahu apakah produk itu tepat atau enggak dengan saya. Berarti yang terpenting menggali kebutuhan calon customernya dulu, baru kita kasih tahu nih promonya begini-begini. Betul. Nah, yang terakhir adalah ketika follow up. Pada saat follow up, orang berasumsi kalau follow up itu cuma mengingatkan orang. Saya dicatat juga beberapa kali, Kak, masih tertarik nggak untuk produk kami? Kak, ini ada promo loh Kak. Kak, ada diskon. Gitu terus. Saya nggak jawab. Saya diemin. Karena fungsinya follow up sebenarnya bukan mengingatkan kita. Tapi fungsi follow up adalah memberikan insight baru buat saya. Kalau mau turunin berat badan, insight saya baru apa? Kak, kakak concern kenapa sih Kak sampai mau makanan sehat? Itu insight baru. Bener gak? Dia berikan ide saya yang baru. Jangan ngomong yang lama, ada saya nggak jadi tertarik. Makanya akibatnya
karena dia ngomongnya kayak cuma nanya ngomong diskon, saya tidak tertarik. Jadi setiap follow up Anda harus memberikan insight baru. Apa ide baru yang bisa Anda tawarkan? Kenapa Anda mau nawarin? Kasih ide baru, kasih konsep baru. Itulah konsep sales yang benar. Salah satu strategi juga ya Coach ya. Betul, betul. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Kita dikasih strategi juga nih sama Coach Arif nih. Buat kalian yang mau dapat strategi-strategi dari Coach Arif nih, terus mau join ke grupnya, kalian boleh join di deskripsi ya. Cukup sekian dari saya Eka. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.